Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bertemu lagi dengan saya anak-anak. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mengulas tentang pelajaran Quran Hadis kelas 3, yaitu mengenai surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu adalah surat pembuka yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah itu adalah surat yang turun di kota Mekah, di mana Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah, makanya dinamakan sebagai surat Makkiyah. Anak-anak yang saya cintai, surat Al-Fatihah itu juga disebut sebagai induknya surat. Karena apa? Menjadi intisari dari kandungan Al-Quran itu. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu ada intisarinya, kandungan-kandungan berbagai surat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian lagi surat Al-Fatihah itu juga disebut sebagai surat Ashabul Masani, yaitu surat yang terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ketika kita melaksanakan sholat. Nah itu anak-anak. Kemudian apa sih isi kandungan surat Al-Fatihah itu? Nah mari kita simak bersama-sama bacaan, kemudian arti, dan kita akan coba membahas mengenai isi kandungan di dalam surat Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita mau apapun anak-anak, kita diwajibkan untuk membaca basmalah. Kita mau minum misalkan, mau minum pun kita harus membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di bismillahirrahmanirrahim itu kan artinya dengan menyebut nama Allah, ya dengan menyebut nama Allah, bismillah, menyebut nama Allah. Dengan menyebut itu berarti kita harus menimbulkan rasa bahwa kita itu diawasi oleh Allah. Mau minum bismillah, ketika kita baca bismillah, otomatis kalau kita merasakan ada yang mengawasi, pasti kita tidak akan minum minuman yang tidak disukai oleh Allah. Contoh, mau minum minuman keras, kita wajib bismillah, kita tidak akan mungkin meminum minuman itu. Coba kita juga mau makan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Karena kita merasa diawasi, kita tidak akan makan makanan yang bukan hak kita. Misalnya kita mencuri atau kita mengambil buah milik tetangga, kemudian kita mau makan baca bismillah, pastinya kita tidak akan memakan buah itu, makanan itu. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah, kemudian lanjutan suratnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita selalu mengucapkan syukur, alhamdulillah kita sudah diberikan minuman yang terjaga kehalalannya, makanan yang terjaga halalannya. Alhamdulillah, kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita pandai bersyukur anak-anak, kalau kita pandai bersyukur, Allah akan memberikan rezeki itu tidak kurang, akan ditambahkan, mengalir terus menerus rezeki itu, ya kan? Seperti kelanjutan suratnya, Ar-Rahmanir-Rahim, ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita akan disayang oleh Allah, kita akan diberikan sesuatu yang kita inginkan oleh Allah. Segala sesuatu itu yang pastinya ya Allah itu ada yang memiliki. Contoh misalkan kita setelah makan, setelah minum, kita akan diberikan nikmat, yaitu nikmat tenaga. Tenaga itu titipan dari Allah, sehat itu titipan dari Allah, itu adalah Rahman Rahimnya Allah yang dititipkan kepada kita. Maka dari itu kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Contoh apa? Kalau kita meneladani Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian kita sudah tahu apa itu yang harus kita lakukan, karena itu sudah titipan Maliki Yaumiddin, maka Allah adalah semua yang dititipkan pasti akan ditanyai atau diminta pertanggung jawabannya dari Allah. Maliki Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Kita akan dibalas semua. Kalau semua yang kita lakukan itu adalah baik,
kita akan dibalas dengan nikmat Allah, kita akan dimasukkan surga Allah. Kalau kita yang melakukannya itu jelek, kita akan mendapatkan siksa dari Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Nah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan lain selain Allah. Niscaya kalau kita mau meminta tolong kepada Allah, anak-anak, pasti segala sesuatu itu akan dikabulkan. Contoh, saya sudah diberi kenikmatan sehat. Kemudian saya ingin kesehatan itu saya gunakan untuk belajar, biar saya menjadi anak yang pandai, biar saya menjadi anak yang soleh. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Segala keinginan kita, apa yang kita inginkan pasti dikabulkan oleh Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Allah akan menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus pada kita. Pasti itu. Jalan apa? Yaitu jalan orang-orang yang diridhoi oleh Allah, jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepada Allah, bukan jalan mereka yang sesat dan bukan pula jalan mereka yang dimurkai oleh Allah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan anak-anak. Semoga anak-anak bisa mengerti pentingnya membaca basmalah, bismillah sebelum kita melakukan kegiatan apapun. Demikian dari saya. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.